Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bunda Hafa. Pada video kali ini Bunda akan berbagi resep dan cara membuat dessert box red velvet dengan bahan yang mudah dicari dan bisa dijual dengan harga yang ekonomis, tetapi rasanya tetap enak banget. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share yang banyak ya. Terima kasih. Pertama kita siapkan bahan cake red velvetnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 butir telur utuh, 100 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, 75 gram mentega yang sudah Bunda cairkan, 1 saset SKM putih, 10 gram coklat bubuk, dan 2 sendok teh pasta red velvet. Kemudian kita campur bahan kering terlebih dahulu. Di sini ada tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Lalu kita ayak. Setelah selesai diayak, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkok mixer, masukkan telur, gula pasir, dan SP. Lalu mixer menggunakan speed yang paling tinggi sampai kental berjejak. Nah, ini adonan telur dan gulanya sudah mulai kental. Kalau sudah kental berjejak seperti ini, kemudian kita masukkan bahan kering. Masukkan bahan kering sedikit demi sedikit sambil terus dimixer menggunakan speed yang rendah. Mixer adonan tepungnya ini sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian matikan mixer, masukkan susu SKM-nya. Dan pasta red velvet. Kalau teman-teman nggak punya pasta red velvet, teman-teman bisa gunakan pewarna merah ya teman-teman. Kemudian di mixer lagi menggunakan speed 1 sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian matikan mixer. Kemudian diaduk menggunakan spatula. Pastikan tepungnya sudah tercampur rata semua. Kalau tepungnya sudah tercampur rata semua, kemudian masukkan mentega yang sudah dicairkan, lalu diaduk balik sampai menteganya tercampur rata. Nah, ini menteganya sudah tercampur rata semua ya teman-teman. Kemudian siap dituang ke loyang. Di sini Bunda menggunakan loyang segi 4 ukuran 24 x 24 cm. Tuang adonannya ke dalam loyang semuanya sampai habis. Kemudian jangan lupa nanti diratakan ya.
Setelah adonan dituang semua ke dalam loyang, kemudian kita ratakan seperti ini. Bisa juga dihentak-hentakan. Lalu kita kukus. Jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu. Di sini Bunda sudah memanaskan kukusan ya dengan api sedang saja. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit ya teman-teman. Sekarang kita cek dulu. Ditusuk menggunakan lidi atau tusuk sate seperti ini. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Lalu kita angkat aja. Setelah diangkat, kemudian kita seset pinggiran kuenya menggunakan pisau seperti ini supaya mudah saat dibalik nanti kuenya tidak menempel di loyang. Kemudian kuenya dibalik. Dan diambil kertas rotinya. Lalu ini kita biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu kue dingin, kita buat cream cheese-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini Bunda bikinnya super simple. Siapkan 50 gram keju parut dan 50 ml susu UHT ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita blender. Nah, ini Bunda blender dulu ya. Nah, teman-teman, ini hasil yang sudah di blender. Kemudian kita pindahkan dulu ke wadah. Nah, ini hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan bikin whipped creamnya. Siapkan mangkok. Lalu masukkan 100 gram whipped cream bubuk dan 200 ml air dingin dari kulkas ya. Kemudian di mixer menggunakan speed yang paling tinggi selama 3 atau 4 menit sampai whipped creamnya ini kaku. Nah, ini whipped creamnya sudah kaku, kental seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan bahan cream cheese yang sudah kita blender tadi. Masukkan semuanya sampai habis. Kemudian kita mixer lagi menggunakan speed 1 sebentar saja sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian matikan mixer. Hasilnya itu seperti ini ya, kira-kira bisa teman-teman lihat di video. Kemudian siapkan gelas dan plastik segitiga, masukkan whipped creamnya ke dalam plastik segitiga secukupnya saja, cukup sampai enak dipegang ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Lalu kita akan memotong kuenya sesuai dengan ukuran cup. Di sini Bunda menggunakan ukuran cup 350 ml yang seperti ini. Bagian bawahnya itu lebih kecil daripada bagian tengah. Jadi pokoknya motong kuenya itu disesuaikan dengan cup yang teman-teman pakai ya. Kemudian setelah dipotong, lalu kuenya ini kita belah menjadi dua seperti ini. Kalau tidak dibelah, itu kuenya jadi ketebalan ya teman-teman, kurang cantik untuk dijadikan dessert box yang beberapa lapis gitu. Kalau misalnya cake-nya mau selapis aja sih nggak apa-apa, kuenya tebal. Tapi karena mau dibuat beberapa lapis, jadi cake-nya itu harus dibelah dua seperti ini. Nah teman-teman, ini cake-nya sudah Bunda potong semua. Kemudian Bunda akan menatanya ke dalam cup. Pertama, ambil potongan cake yang lebih kecil, kemudian kita masukkan cup sambil ditekan-tekan dan dirapikan. Kemudian semprotkan whipped cream di atas cake sampai menutupi seluruh bagian cake. Setelah semua bagian cake tertutup dengan whipped cream, kemudian kita tumpuk lagi menggunakan potongan cake yang lebih besar seperti ini, sambil ditekan-tekan, dipadatkan, dan dirapikan. Setelah rapi, kemudian kita semprotkan whipped cream lagi sampai menutupi seluruh bagian cake. Setelah seluruh bagian cake tertutup oleh whipped cream, lalu diberi topping. Di sini Bunda menggunakan topping red velvet crumble seperti ini. Bunda beli di toko bahan kue. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa topping menggunakan seres warna-warni atau topping keju atau topping seres coklat juga nggak apa-apa. Topping rata sampai seluruh whipped creamnya tertutup ya. Nah, setelah semuanya rata seperti ini, lalu Bunda beri topping lagi. Bunda gunakan choco chip supaya hasilnya lebih cantik dan menarik. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, dessertnya sudah selesai Bunda masukkan ke dalam cup. Jadi satu resep tadi menghasilkan 5 cup dessert ukuran 350 ml seperti yang terlihat di video ini. Gimana teman-teman? Caranya mudah banget kan, dan bahan-bahannya juga mudah banget dicari. Biasanya dessert box red velvet ini dijual dengan harga yang cukup mahal, tapi dengan resep dan cara yang sudah Bunda bagikan tadi, teman-teman bisa jual dengan harga yang lebih ekonomis. So, teman-teman silahkan dicoba di rumah ya. Ini meskipun ekonomis tapi rasanya itu enak banget. Nah, ini Bunda tutup dulu ya teman-teman. Setelah ditutup, teman-teman masukkan ke dalam kulkas atau di showcase. Karena Bunda jualan di warung, jadi ini Bunda masukkan ke dalam showcase. Meskipun ekonomis, tapi ini rasanya enak banget loh teman-teman. Silahkan dicoba di rumah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video Bunda Hafa. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share yang banyak. Semoga kalian suka dan menginspirasi kalian untuk jualan. Sampai jumpa di video Bunda berikutnya. Assalamualaikum.